Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inna Aryani. Saya dari SMP Negeri 5 Kepanjen. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan website saya. Website saya berjudul Let's Learn English with Me. Website ini sebagai salah satu tugas diklat online yang diselenggarakan oleh IGI dengan program Samisano. Ini diklat yang ke-22 dengan materi membuat website untuk pembelajaran yang menarik. Oke Bapak Ibu, seperti yang disarankan, website minimal terdiri dari 3 halaman dan yang wajib adalah cover page atau halaman judul. Kita lihat, ini halaman judul website saya. Di sini ada logo IGI, kemudian judul website saya Let's Learn English with Me, dan di sini ada 4 halaman, cover page, guideline, material, dan evaluation. Dalam halaman judul ini, memuat profil saya, ada foto dan penjelasan singkat terkait saya, yang tadi sudah saya perkenalkan, jadi tidak perlu saya baca lagi. Kemudian, isi yang akan termuat dalam website saya. Seperti yang tadi sudah diberitahukan, ada 4 halaman, halaman cover, halaman teaching guideline, dan halaman material serta evaluation. Nanti bisa kita lihat isi dari masing-masing halaman. Meskipun di sini Anda bisa melihat sepintas isinya. Kemudian di samping isi yang akan terdapat dalam website saya, juga ada kumpulan foto. Ini kumpulan foto saya. Ini kumpulan foto saya, yaitu kumpulan foto aktivitas pembelajaran di kelas saya. Sebetulnya ada lebih dari 20 mungkin foto untuk satu kali pembelajaran, yang saya cantumkan 5. Ini ada pre-activities, kemudian pengenalan topik, pembagian worksheet, siswa mengerjakan chunk game, dan ini siswa yang sudah menyelesaikan gamenya mengangkat tangan untuk memberitahukan bahwa dia siap menjawab pertanyaan dengan mengatakan stop the class. Oh ya, sebelum saya lupa Bapak Ibu, di samping menyantumkan ini semua, dalam halaman depan juga harus ada logo Samisano. Ini Bapak Ibu, logonya saya taruh di daftar isi. Ada logo Samisano. Kemudian ada juga peta rumah dan peta sekolah saya. Ini sekolah saya SMP 5 itu ada di Jalan Kerajaan Raya nomor 144 Siburo, sedangkan rumah saya ada di Jalan Bunden. Ada juga link-link penting, link WA, link Telegram, link Instagram, dan link Facebook. Kita cek apakah berfungsi. Oke, ini kita cek untuk link WA. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Nah, ini WA saya keluar, ini nomor WA saya, berarti link yang di sini berfungsi. Selain itu Bapak Ibu, selain panjenengan bisa menghubungi saya lewat alamat link yang sudah disebutkan, bisa juga menghubungi saya lewat email, ini email saya, dan juga melalui link YouTube. Ini link YouTube saya. Kita lihat alamatnya, apakah sudah bisa dibuka. Oke, sambil kita tunggu ya Bapak Ibu. Di sini insya Allah bisa dibuka, ini berputar. Nah, ini link YouTube saya atau channel YouTube saya. Oke Bapak Ibu, itu tentang halaman yang pertama atau cover page atau halaman judul. Sekarang kita ke halaman yang kedua. Di halaman kedua, analisa perangkat pembelajaran yang terdiri dari
kalender pendidikan, dan pembagian pekan. Itu saya bilangnya academic calendar and child development. Ada juga analysis of basic competence, analisa kompetensi dasar beserta konsepnya. Kemudian ada annual and semester program, program tahunan dan program semester. Ada juga Bapak Ibu analisa KKM dan silabus, dan kemudian yang terakhir nanti ada rencana pembelajaran atau saya mengatakan dengan lesson plan. Kita cek Bapak Ibu apakah bisa dilihat. Ini misalkan kita cek lesson plan saya buka Bapak Ibu. Ini lesson plan RPP. Saya hanya mencantumkan 2 RPP di sini Bapak Ibu, yaitu RPP yang terkait teks prosedur. Ini RPP-nya Bapak Ibu. Oke. Ini RPP. Ada worksheet-nya karena ini untuk pembelajaran yang offline, ada juga soalnya. Oke, kita kembali. RPP bisa terbuka Bapak Ibu, kita cek ke atas lagi. Ini apakah KKM bisa terbuka? Kita coba. Nah, Bapak Ibu ya, ini sambil nunggu karena ini lama bukanya. Kita cek. Ini KKM-nya Bapak Ibu, kita ke bawah. Bisa terbuka, tidak usah kita buka keseluruhan. Dan silabus apakah bisa dibuka, kita cek. Bentar ya Bapak Ibu. Ini silabus. Ini ya Bapak Ibu, bisa dibuka. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa tidak akan saya buka semuanya supaya bisa mempercepat waktu. Jadi untuk program tahunan, program semester, insya Allah semuanya bisa dibuka. Kalau kita cek dulu lagi, misalkan alokasi waktu kita cek. Apakah benar alokasi waktu bisa dibuka? Maaf ya Bapak Ibu, ini menunggu proses. Saya ini ya analisa waktunya. Ini. Saya rasa itu yang termuat di halaman kedua, perangkat pembelajaran. Kemudian kita beranjak ke halaman 3, material. Bapak Ibu, di halaman material ini nanti saya akan memberi sub halaman. Kita lihat dulu halaman material, materi pembelajaran. Ini berisi materi pembelajaran secara umum. Karena secara umum, materi pembelajaran bahasa Inggris itu bisa dikategorikan dalam 4 jenis teks, yaitu ada teks interaksi interpersonal, interaksi transaksional, teks fungsional, dan teks yang orang bilang adalah genre based text. Apa saja teks interaksi interpersonal? Ini ada gambarnya, ini ada catatan penting terkait teks interaksi interpersonal, dan yang dibahas di kelas 9 biasanya antara lain ungkapan doa dan harapan, ungkapan dan selamat, dan memuji. Kemudian kalau ini teks YouTube dari teks interaksi interpersonal. Kemudian materi kedua teks transaksional. Ini teks transaksional itu apa? Ada di sini definisi jenisnya. Kemudian ini ada link YouTube-nya. Teks functional text ini.
Terus jenis yang diajarkan di kelas 9 itu Bapak Ibu sebetulnya hanya advertisement, kemudian label yang ada di situ. Yang lainnya itu mungkin di kelas 7 karena ini materi secara umum. Kemudian ini kalau pengen lebih jelas tentang teks functional ada di situ. Kemudian ini genre teks. Ada 5 jenis teks ini: prosedur, naratif, report, recount, deskriptif. Yang di kelas 9 itu naratif, report, dan ini video. Jadi ini materi yang secara umum Bapak Ibu. Di rencananya nanti karena materi kelas 9 itu ada 13 bab, maka nanti rencananya di sini akan ada 13 subbab. Ini kami masih membuat satu, yang kami buat misalkan ini masih yang materi terkait teks prosedur. Ini apa yang ingin ditampilkan? Materi teks prosedur, ada pengenalan materi, ini pengenalan materi secara tulis, kemudian untuk jelas tentang apa yang dimaksud teks prosedur. Apa sih definisinya? Apa fungsi sosial? Apa saja unsur bahasannya dan apa strukturnya? Itu bisa juga kami tayangkan video. Jadi Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu, belum tampil, mohon maaf. Kita cek, buka videonya. Itu kemudian saya akan menampilkan jenis teks prosedur. How to cook something. Gramatika. Teks berupa sebuah teks berisi angka dan Gramatika dulu. Oke. Bapak Ibu, jenis-jenis teks prosedur saya tampilkan dalam bentuk PPT. Ini PPT-nya. Kita cek. Ini ya Bapak Ibu, ada 11 slide. Oke, ini. Oke. Saya bukanya agak cepat. Ini sampai thank you. Sudah dilihat PPT-nya. Kita kembali. Selain PPT, untuk jenis-jenis teks saya tampilkan dalam bentuk gambar Bapak Ibu. Ini contoh set, ini contoh manual, ini jenis teks prosedur yang lain di sini kebetulan yang saya ambil tip. Nah, setelah siswa mempelajari materi tadi, baik materi yang berupa video pembelajaran, materi yang berupa PPT, maupun materi dalam bentuk tulis tadi, siswa kami berikan kuis Bapak Ibu. Kuis yang kami beri judul Ice Baking Quiz. Di sini kuis ini tidak untuk penilaian dulu Bapak Ibu, tetapi untuk pengayaan materi ke siswa supaya siswa itu lebih kaya materi tentang teks prosedur. Nah, ini contoh kuis yang pertama ini terkait teks prosedur secara umum Bapak Ibu. Saya pakai word wall, list change di sini. Kita cek apakah bisa dimainkan ini Bapak Ibu. Ini prosedur that shows how to operate or use. Ini jawabannya manual Bapak. Ini manual di sini. Cara mainnya siswa harus seperti ini. Gak boleh nabrak teman-temannya itu, teman yang menginginkan liga. Nah ini Bapak Ibu, siswa pasti akan senang Bapak Ibu kalau dibuat seperti ini, karena ini juga gerakan. Nah ini Bapak Ibu,
sulit sekali. Nah, oke, itu kita lanjutkan. Berikutnya, selain kuis, kemudian saya juga membuat yang ini. Masih pakai word wall. Ini mempelajari tentang material karena struktur teks prosedur diantaranya ada material dengan cara match up. Kita lihat yang ini seperti ini. Saya diminta masukkan ke sini. Saya ya sekedar saya tidak lihat ya Bapak Ibu betul atau salahnya. Nah seperti ini. Jadi siswa sambil bermain sambil belajar. Kemudian kita lanjutkan dulu. Kuis yang ketiga saya pakai kuis baru. Ini juga kuisis itu terkait prosedur. Ini untuk latihan baru supaya anak-anak itu tahu bagaimana kuisisnya. Ini buat berlatih, bukan untuk penilaian. Ini misalkan saya mau saja ya, misalkan ini saya jawab seperti ini. Satu salah. Oh ternyata jawaban saya betul. Nah, maka akan melakukan seperti ini. Peringkatnya naik. Nanti siswa bisa berdiri. Kemudian saya juga pakai educandi untuk pengenalan action verb. Nah, kebetulan yang dipakai di sini educandinya itu yang ini. Word search ya, Pak. Kita coba misalkan saya pakai ini. Sekali lagi ini karena jaringan internet. Kalau ini di luar kuasa, kebetulan cuaca pada malam hari ini saya rekam pada malam hari, Bapak Ibu, hujan. Nah ini siswa hanya diminta menemukan crack di X, add in keyword. Kita lihat gimana dapat crack di X atau add in keyword, crack dan yang sebagainya. Kayak ini ada add in keyword bisa kan? Itu kayak begini. Ini pasti insya Allah nanti anak-anak ini berlatih. Oh ternyata ini loh action verb yang dipakai dalam teks. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf, ini kita masih ya sebentar ya Bapak Ibu. Ini tadi sudah, ini juga, ini sudah. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, saya juga pakai educandi untuk finding partner, pakai sinonim language features. Saya minta menemukan sinonim. Ada di sini untuk menemukan sinonim Bapak Ibu. Bentar. Kita coba misalkan pakai yang sini Bapak Ibu. Gambarnya dulu. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini kan gangguan di sini. Ini sebentar, saya hanya menunjukkan. Harap bersabar. Ini banyak banget contohnya Bapak Ibu. Ini kan seperti dalam bentuk crossword. Misalkan nomor 4 cut itu sinonimnya apa? Kita lihat. Bentar, belum keluar hurufnya. Ini. Oke, nah ini ternyata jawabannya benar. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita ke bawah. Selain saya berikan kuis, terus di bawahnya saya berikan materi tambahan Bapak Ibu untuk materi tambahan. Ini tidak
bahas detail karena ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Materi tambahan ini ada worksheet terkait teks prosedur. Kemudian ada juga comic strip juga terkait teks prosedur. Dan yang terakhir e-book terkait teks prosedur. Ini yang ada di halaman materi. Tinggal satu yang wajib dicantumkan yaitu Bapak Ibu, evaluasi dan juga rekap penilaian yang didapat oleh siswa. Evaluasi saya beri halaman tersendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti rencananya dalam evaluasi ini akan ada tiga sub halaman. Evaluasi harian, evaluasi tengah semester, dan evaluasi semester. Kita lihat saja yang evaluasi. Bapak Ibu, masih ini evaluasi harian, karena yang sudah kelas 9 itu materinya ada 13 chapter insya Allah. Maka nanti ini chapter 3 kemarin evaluasinya ini contoh yang sudah diisi rekap hasilnya. Kemudian yang tadi karena teks prosedur, ini contoh evaluasinya, kita coba isi dan di bawahnya ada tampilan yang sudah saya kosongkan, hanya saya beri contoh 3 saja. Kita lihat dulu, kita coba isi di sini, misalkan kita jawab. Nanti bukan nama saya saja ya Bapak Ibu, katakan saja nama saya Rika. Kelas saya 9A. Nomor urut saya 9 misalkan. Berikutnya ini soalnya Bapak Ibu, saya coba isi. Mohon maaf kalau suara saya mungkin makin kurang jelas. Ini misalkan langsung saya jawab. Nih. Maaf bukan ini. Bentar, saya jawab saja ya. Kalau saya baca saya nanti loh kok salah tuh, benar sudah saya sesuka saya. Misalkan ini saya suka A, saya beri A saja. Ini saya beri B. Bentar, kemudian biar agak cepat Bapak Ibu, ini saya beri B juga. Ini saya beri C. Saya beri D. Biar urut Bapak Ibu setelah A, B, C, D. Sekarang saya mau memberi B lagi. Ini saya beri B lagi. Sebentar. Kalau ini B lagi suka B Bapak Ibu. Jadi saya memberinya B. Kemudian ini saya beri D. Kalau yang ini saya beri D juga. Mohon maaf. Saya beri A. Ini saya beri A. Setelah B saya suka A Bapak Ibu ternyata. Kemudian ini saya beri A saja. Kok banyak ya Bapak Ibu? 20 sebetulnya, ini cuma 20. Tapi kalau ditunggu seperti ini kok rasanya lama ya Bapak Ibu. Biasanya saya 5 menit selesai. Ini saya lagi suka ini saja. Kemudian ini bentar. A lagi. A lagi. Mudah-mudahan selesai, kayaknya ini terakhir. Alhamdulillah. Kita cek kirim. Kita cek. Bentar. Maaf ya Bapak, yang tadi yang prosedur ya. Apakah
sudah muncul nama di bawah. Ternyata masih belum muncul Bapak Ibu. Kita cek apakah yang saya isikan tadi sudah ada di daftar sini. Saya cek nama saya tadi ini Bapak Ibu. Sekarang dapat 90 Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, itu tadi tidak bisa tampil di sini. Saya kurang tahu. Akhirnya saya rasa hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bapak Aris. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.